Aku buat hidupnya sengsara dan jadi gembel wanita pelakor dan ex-suami dan mertua tak tahu diri yang dulu membuangku demi pelakor licik. Kalian kira aku diam saja setelah apa yang kalian lakukan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dulu, aku dicampakkan begitu saja oleh suamiku dan mertuaku yang angkuh, hanya karena pelakor licik berhasil menjerat hati suamiku. Aku dianggap tak berharga, dicemooh, dan dibuang dari kehidupan yang seharusnya bahagia. Tapi kalian salah besar jika mengira aku diam. Setelah bertahun-tahun menderita dan memperbaiki hidup sendiri, aku kembali dengan tekad bulat, membuat hidup kalian sengsara, meruntuhkan kesombongan pelakor, ex-suami, dan keluarga yang dulu menindasku. Dengan rencana yang cerdik, aku mempermainkan mereka dari balik bayang-bayang, mengungkap aib, menghancurkan reputasi, dan memaksa mereka merasakan kepedihan yang sama seperti yang dulu aku rasakan. Setiap bab menghadirkan drama, intrik, balas dendam, serta manipulasi yang tak terduga. Dari penghinaan di depan publik, pengkhianatan yang terbongkar, hingga kekalahan telak yang membuat mereka menjadi bahan tertawaan dan hinaan. Cerita ini bukan sekadar balas dendam, tapi perjalanan seorang wanita yang bangkit dari kehancuran untuk menuntut keadilan atas dirinya sendiri. Like kalau kalian suka cerita penuh intrik. Komen kalau kalian ingin tahu bab favorit siapa yang paling sengsara. Subscribe supaya tak ketinggalan kelanjutan setiap bab dramatisnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hidupku dulu begitu indah. Aku mengira pernikahan itu akan menjadi pelabuhan aman, tempatku mencurahkan cinta dan rasa percaya. Aku memberikan seluruh hatiku untuknya, untuk suamiku, yang aku pikir mencintaiku sepenuh hati, dan untuk keluarganya, yang aku anggap seperti rumah kedua. Tapi ternyata semua itu hanyalah ilusi, pura-pura manis yang diselimuti kebohongan. Hari itu, seperti hari-hari biasa, aku menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga kecil kami. Rumah terasa hangat, aroma kopi dan roti panggang memenuhi setiap sudut. Aku tersenyum pada suamiku ketika dia turun dari kamar. Tapi matanya yang biasanya hangat kini kosong, dan senyumannya yang dulu menenangkan hati, kini dingin, bahkan menusuk. Maaf, Aku harus bicara sesuatu, katanya dengan suara bergetar, tapi nada yang tidak mengandung cinta sedikit pun. Aku menatapnya bingung. Jantungku mulai berdebar cepat. Ada sesuatu yang salah, dan aku bisa merasakannya. Ada apa, sayang? Tanyaku pelan, berusaha menenangkan diriku sendiri. Tapi hatiku menolak untuk menenangkan. Seperti firasat buruk yang datang tanpa diundang. Dia menunduk, menghindari tatapanku. Aku bertemu seseorang. Seseorang yang lebih cocok denganku. Aku tidak bisa lagi bersamamu. Dunia serasa runtuh di sekitarku. Kata-katanya, yang keluar begitu saja, seperti palu godam yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Semua tawa, semua harapan, semua mimpi yang pernah aku rajut di dalam hati, seketika hancur berkeping. Siapa dia?
Suaraku nyaris tak terdengar, tapi ada kepedihan yang menekan setiap kata yang keluar. Dia menelan ludah. Wajahnya pucat. Dia wanita lain. Aku jatuh cinta padanya. Aku harus memilih dia. Rasanya seperti semua udara di paru-paruku ditarik. Aku merasa tersedak. Meski aku tetap berdiri di sana, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di mata. Kau meninggalkanku untuk pelakor itu. Aku hampir berteriak, tapi suaraku pecah di tenggorokan. Dia mengangguk tanpa sepatah kata penyesalan pun. Aku menatapnya, melihat mata yang dulu menatapku dengan kasih, kini menatapku dengan dingin yang menusuk. Aku merasa dikhianati, dipermainkan, dan dibuang begitu saja seperti sampah yang tak lagi berguna. Malam itu, aku duduk di kamar yang sunyi, menatap bantal yang basah oleh air mataku. Aku merasakan sakit yang luar biasa, sakit yang bukan hanya karena cinta yang hilang, tapi juga karena pengkhianatan keluarga dan suamiku sendiri. Bagaimana mungkin orang yang dulu aku percayai sepenuh hati tega menghancurkan hidupku hanya demi wanita licik itu? Tapi di tengah kepedihan itu, sebuah api kecil mulai menyala dalam hatiku. Bukan api putus asa, tapi api pembalasan. Aku menutup mataku dan berbisik pada diri sendiri, dengan suara yang dingin dan tegas. Kalian kira aku diam? Kalian salah besar. Aku akan membuat kalian merasakan sakit yang sama, lebih dari yang kalian lakukan padaku. Aku mulai merencanakan balas dendam. Tidak dengan amarah yang membabi buta, tapi dengan strategi, kesabaran, dan perhitungan yang matang. Karena aku tahu, pelakor itu mungkin licik, suamiku mungkin sombong, dan mertua mungkin angkuh, tapi aku memiliki sesuatu yang mereka tidak. Tekad yang tak tergoyahkan dan rasa sakit yang membuatku lebih kuat. Malam itu, aku menangis. Tapi bukan hanya karena kehilangan. Aku menangis karena aku tahu, ini baru permulaan. Mereka mungkin merasa menang hari ini, tapi esok aku yang akan menguasai permainan. Keesokan harinya, dunia yang aku kenal terasa seperti reruntuhan. Rumah yang dulu penuh tawa kini dingin dan hampa. Suamiku berjalan mondar-mandir tanpa menatapku, berbicara sebentar dengan kata-kata yang dingin, lalu pergi meninggalkanku sendirian. Bahkan orang-orang yang dulu tampak ramah di sekitar kami kini menatapku dengan tatapan berbeda, setengah iba, setengah penasaran, seakan mendengar gosip tentang pengkhianatan itu sebelum aku sempat bicara. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto-foto pernikahan kami. Setiap senyum di foto itu kini seperti ejekan yang menusuk hati. Bagaimana mungkin seseorang yang aku cintai bisa menjadi begitu dingin, begitu tega membuangku demi wanita lain yang jelas licik dan manipulatif? Pikiran itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa dipermainkan, dihina, dan terisolasi dari dunia yang dulu terasa aman. Bahkan keluargaku sendiri tidak mampu memberikan pelukan yang bisa menenangkan rasa sakit ini. Mereka hanya bisa menatapku dengan prihatin, tapi itu tidak menghapus perasaan dikhianati yang begitu dalam. Di siang hari, aku mencoba keluar rumah. Aku ingin berjalan-jalan, mencari udara segar, berharap bisa menenangkan pikiranku. Tapi setiap langkah terasa berat. Setiap orang yang kulihat di jalan seolah menatapku dengan rahasia yang mereka tahu, bahwa aku telah ditinggalkan, dicampakkan, dan diinjak-injak martabatku. Aku tiba di kafe kecil yang dulu sering kami kunjungi bersama. Duduk sendiri di sudut, aku memandang kopi yang mengepul di depanku. Aroma hangatnya seharusnya menenangkan, tapi rasa pahitnya mengingatkanku pada kenyataan. Pahitnya pengkhianatan tidak bisa dihilangkan hanya dengan minuman hangat atau senyum palsu. Di sana, aku mulai merencanakan balas dendam. Aku menulis di buku catatan kecilku setiap detail tentang suamiku, pelakor, dan mertua.
Semua kelemahan mereka, semua kebiasaan mereka, semua titik lemah yang mungkin bisa kugunakan. Aku tahu ini bukan sekadar emosi sesaat. Ini adalah strategi hidupku untuk membalikkan keadaan. Hari demi hari, hatiku hancur tapi pikiranku semakin tajam. Aku melihat suamiku dan pelakor itu di media sosial, tertawa, bergandengan tangan, seolah dunia milik mereka. Setiap tawa mereka seperti pisau yang menusuk hatiku. Tapi aku tidak menangis di depan mereka. Aku menyimpan air mata itu, mengubahnya menjadi kekuatan, menjadi api yang akan membakar kehidupan mereka suatu hari nanti. Malamnya, aku menatap langit dari jendela kamar. Bulan bersinar redup, tapi hatiku merasa gelap. Di dalam kegelapan itu, aku berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan pernah menjadi korban lagi. Mereka akan membayar. Semua aib mereka, semua kebohongan mereka, akan kuterbitkan. Dan ketika itu terjadi, kalian akan tahu, rasa sakit yang kalian berikan padaku hanyalah awal dari penderitaan kalian sendiri. Begitulah aku, seorang wanita yang hancur, mulai mengukir jalan balas dendamnya. Tidak dengan kebencian buta, tapi dengan perhitungan, kesabaran, dan tekad yang tak tergoyahkan. Karena aku tahu, kekuatan sejati muncul dari hati yang terluka namun tidak hancur, dari jiwa yang diperlakukan hina namun bangkit dengan elegan dan cerdas. Dan malam itu, ketika kota tertidur, aku mulai menulis rencana pertamaku. Rencana yang akan mengubah hidup mereka, pelakor licik, ex-suami, dan mertua yang tak tahu diri, selamanya. Hari-hari berikutnya adalah penderitaan yang sunyi namun menyiksa. Aku berjalan di antara keramaian dunia luar, namun rasanya seperti hantu yang tak terlihat. Setiap tatapan orang, setiap bisikan yang terdengar samar, membuatku merasa rendah dan kecil. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka bisa merasakan sesuatu yang salah, sesuatu yang berbeda, yang membuatku menjadi bahan gunjingan tanpa aku mengucapkan sepatah kata pun. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, air mata mengalir tanpa suara, menempel di pipi dengan hangat dan pahit. Tak ada yang melihat, tak ada yang peduli. Bahkan suamiku dan pelakor itu seakan hidup dalam dunia mereka sendiri, tanpa sedikit pun menyadari kehancuran yang mereka tinggalkan padaku. Aku merasa seperti dunia menolakku. Semua yang dulu aku anggap aman dan indah kini hanyalah ilusi yang menyakitkan. Di saat-saat itu, aku mulai menulis semua yang kurasakan di buku harian rahasiaku. Setiap kata yang kutulis adalah luapan rasa sakit, kemarahan, dan kekecewaan. Namun, di balik semua itu, ada satu benih kecil yang mulai tumbuh, benih dendam. Aku menulis nama mereka, setiap perbuatan mereka yang menghancurkan hidupku, dan mulai merencanakan cara untuk membalikkan keadaan. Setiap huruf yang kutulis adalah langkah pertama menuju pembalasan yang akan membuat mereka menyesal telah pernah menyakitiku. Aku mulai mengamati mereka dari jauh. Diam-diam, aku melihat pelakor itu, wanita licik yang merebut hidupku, berjalan dengan penuh percaya diri, tersenyum seolah dunia miliknya. Aku menatap ex-suamiku yang tersenyum menatapnya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa di luar sana, aku merencanakan kehancuran mereka. Dan aku tahu, di suatu saat nanti, senyum mereka akan berubah menjadi tangisan penyesalan yang mendalam. Malam hari, aku duduk di depan cermin. Air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Wajahku yang lelah, namun mataku berkilat dengan tekad. Aku berbisik pada diri sendiri, suara pelan namun tegas. Kalian kira aku akan hancur selamanya? Kalian salah. Aku akan bangkit. Dan kalian akan merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih buruk. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Aku akan membuat kalian menyesal telah pernah membuangku. Aku mulai merencanakan langkah pertamaku. Tidak tergesa-gesa, tidak emosional. Setiap detail diperhatikan, setiap kesempatan dicatat. Aku tahu pelakor itu sombong, ex-suamiku mudah terbawa ego, dan mertua mudah digoyahkan oleh reputasi. Semua titik lemah itu akan menjadi senjataku. Di malam yang sunyi itu, aku merasa kuat untuk pertama kalinya sejak dikhianati. Air mata yang mengalir bukan lagi hanya simbol kesedihan,
tapi simbol kekuatan yang lahir dari penderitaan. Aku tersenyum tipis di depan cermin, penuh percaya diri dan keteguhan hati. Suatu hari nanti, semua yang menghancurkan hidupku akan runtuh di hadapanku. Dan ketika itu terjadi, mereka akan menyesal telah pernah menganggapku lemah dan bisa dibuang begitu saja. Begitulah, air mata diam-diamku bukan sekadar tangisan. Mereka adalah benih dari sebuah balas dendam yang akan tumbuh menjadi badai yang menghancurkan setiap kebohongan, kesombongan, dan pengkhianatan mereka. Setelah berminggu-minggu tenggelam dalam kesedihan dan air mata diam-diam, aku mulai menyadari satu hal yang paling penting. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur selamanya. Rasa sakit ini, pengkhianatan ini, harus menjadi bahan bakar yang menyalakan api di dalam diriku. Dan api itu kini membakar satu tujuan: balas dendam. Aku duduk di meja kerjaku, menatap buku catatan yang sudah mulai penuh dengan tulisan-tulisan rahasia. Setiap halaman adalah inventarisasi kelemahan mereka. Pelakor yang licik, ex-suami yang mudah terbuai, mertua yang angkuh. Semua catatan itu kurut berdasarkan prioritas dan peluang. Aku sadar, untuk mengalahkan mereka, aku tidak bisa terburu-buru. Aku harus sabar, berhati-hati, dan cerdik. Langkah pertama adalah observasi. Aku mulai mengikuti setiap aktivitas mereka, dari media sosial hingga lingkungan sekitar. Pelakor itu sombong, selalu memamerkan kemewahan dan hubungan yang seolah sempurna. Ex-suamiku mudah terpengaruh oleh opini orang lain dan selalu menginginkan pengakuan. Mertua, di sisi lain, terlalu percaya diri, terlalu bangga, dan terlalu yakin bahwa mereka tidak bisa disentuh. Semua itu titik lemah yang bisa kugunakan. Aku mulai menyusun strategi, membangun identitas baru. Aku tidak bisa langsung menghadapi mereka sebagai diriku yang dulu. Mereka harus melihatku sebagai seseorang yang berbeda, lebih kuat, lebih cerdas, dan tak terduga. Mengumpulkan informasi, segala informasi tentang mereka, mulai dari kebiasaan, rahasia, hingga kelemahan sosial dan emosional, akan kucatat. Ini adalah senjataku untuk menyerang mereka secara psikologis. Mempersiapkan publik, orang-orang di sekitar mereka harus mulai menyadari siapa mereka sebenarnya. Setiap kebohongan, setiap kesombongan, setiap pengkhianatan akan kutunjukkan pada mereka melalui cara yang halus namun mematikan. Menciptakan kesempatan, aku akan menunggu momen yang tepat untuk memulai langkah pertamaku. Kesalahan sekecil apapun dari mereka akan menjadi pintu masuk untuk menghancurkan mereka. Hari demi hari, aku mulai mengeksekusi rencanaku. Aku muncul di lingkungan sosial mereka dengan identitas baru, menarik perhatian dengan kecerdasan dan keanggunanku yang tersembunyi. Mereka melihatku, tapi tidak mengenaliku sepenuhnya. Aku tersenyum di balik topeng itu, menyimpan rahasia dan rencana yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di malam hari, aku menulis lagi di buku catatanku, setiap strategi, setiap kemungkinan, setiap langkah yang akan kutempuh. Aku tahu ini bukan tentang membalas dendam secara emosional semata, tapi tentang menghancurkan fondasi kesombongan mereka dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Aku menatap cermin di kamar. Wajahku masih sama, tapi mataku berbeda. Ada api di sana. Api yang akan membakar hidup mereka sedikit demi sedikit. Aku tersenyum tipis, dingin, penuh tekad. Kalian pikir aku lemah? Kalian pikir aku akan diam setelah dikhianati? Tunggu saja. Segalanya baru dimulai. Dan ketika aku mulai menyerang, tidak ada jalan kembali untuk kalian. Langkah pertamaku mungkin kecil, tapi dampaknya akan terasa lama. Pelakor akan mulai merasakan ketidaknyamanan, ex-suamiku akan mulai gelisah, dan mertua akan mulai kehilangan kontrol. Ini baru permulaan, tapi badai yang sedang kubangun perlahan akan menjadi tak terhentikan. 1 minggu setelah aku mulai mengeksekusi rencana pertamaku, sesuatu yang tak pernah kuharapkan terjadi. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, aku bertemu seseorang yang akan menjadi kunci dalam balas dendamku. Aku duduk sendirian, menyesap kopi panas sambil menatap catatan strategi di buku harian rahasiaku. Hujan deras di luar jendela membuat suasana kafe semakin sunyi,
seolah dunia ini berhenti hanya untukku dan rencana-rencanaku. Saat itu, pintu kafe terbuka, dan seorang pria tua masuk, mengenakan jas lusuh namun membawa aura yang kuat. Ia duduk tidak jauh dariku, mengamati sekitar dengan mata yang tajam. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat bulu kuduku berdiri. "Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu yang besar," katanya tiba-tiba, suaranya dalam dan tenang. Aku menatapnya terkejut. Bagaimana ia tahu? Aku belum berbicara dengan siapapun tentang rencana balas dendamku. Aku menelan ludah, menenangkan diri. "Siapa Anda?" tanyaku, setengah waspada, setengah penasaran. Pria itu tersenyum tipis. "Orang yang bisa membantumu. Tapi pertama, aku perlu tahu apakah kamu serius. Apakah kamu benar-benar ingin membalas dendam, atau sekadar terjebak dalam emosi yang tak terkendali?" Aku menatap matanya. Ada sesuatu yang membuatku percaya, sesuatu yang membuatku merasa aman untuk membuka sebagian rahasiaku. Aku serius. Mereka menghancurkan hidupku, dan aku akan membuat mereka merasakan penderitaan yang sama. Lebih. Aku tidak takut. Jawabku, suara bergetar tapi penuh tekad. Ia mengangguk, seakan mengerti seluruh penderitaanku tanpa aku harus menjelaskan lebih jauh. "Baik, aku bisa membantumu. Tapi ingat, balas dendam yang sukses bukan tentang emosi sesaat. Ini tentang strategi, kesabaran, dan kecerdikan. Kita akan membuat mereka hancur dengan cara yang tak terduga, langkah demi langkah." Sejak pertemuan itu, aku mulai merasakan kekuatan baru. Pria ini memberiku wawasan, informasi, dan metode yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Ia mengajarkanku cara mengamati mereka tanpa terlihat, cara memanfaatkan kesalahan kecil mereka, bahkan bagaimana mempengaruhi opini publik agar mereka mulai kehilangan reputasi. Hari demi hari, kami bertemu diam-diam. Ia menjadi mentor, sekutu, dan mata tambahan untuk rencana balas dendamku. Dengan bantuannya, aku mulai merencanakan langkah kedua, menyusup ke lingkungan sosial mereka. Bukan dengan cara biasa, tapi dengan strategi yang halus namun mematikan. Satu hal yang pasti, pelakor itu tidak akan menyadari kehadiranku. Ex-suamiku akan terjebak dalam permainan psikologisku, dan mertua akan mulai merasa dunia mereka terguncang. Semua titik lemah yang kutemukan akan menjadi senjata yang melumpuhkan mereka dari dalam. Di malam itu, saat aku menulis strategi terbaru di buku catatanku, aku menyadari satu hal: aku tidak lagi sendiri. Ada sekutu yang memahami rasa sakitku, memahami tekadku, dan siap membantuku membalikkan keadaan. Dan untuk pertama kalinya sejak dikhianati, aku merasakan harapan. Harapan yang dipenuhi api dendam, tapi juga kekuatan yang tak tergoyahkan. Kalian pikir aku lemah. Kalian pikir aku sendirian. Tunggu saja. Segalanya akan berubah. Dan ketika waktunya tiba, kalian akan menyesal telah pernah menganggapku bisa dihancurkan begitu saja. Setelah pertemuan dengan sekutu tak terdugaku, langkah berikutnya adalah yang paling menegangkan dan menentukan. Menyusup ke kehidupan mereka tanpa terlihat, masuk ke lingkaran sosial yang selama ini kuanggap eksklusif bagi pelakor, ex-suami, dan mertua. Ini bukan sekadar balas dendam emosional. Ini tentang strategi psikologis yang akan mengguncang fondasi kesombongan mereka. Aku mulai dengan mempelajari rutinitas mereka. Media sosial, pertemuan bisnis, acara keluarga, bahkan sekadar nongkrong di tempat favorit mereka, semuanya diamati dengan cermat. Sekutu yang menemaniku memberikan insight berharga. Setiap kebiasaan mereka, setiap pola, adalah pintu masukmu. Tapi ingat, jangan terlalu terlihat. Kita menanam benih sebelum badai datang. Langkah pertamaku adalah muncul di satu acara sosial penting yang dihadiri pelakor dan keluarganya. Aku masuk dengan identitas baru, busana elegan namun sederhana, wajah yang berbeda dengan kesan misterius, dan aura percaya diri yang memikat. Pelakor itu, yang biasanya begitu sombong, tidak mengenaliku sama sekali. Ia tersenyum ramah pada orang lain, tetapi di balik senyumnya, aku membaca sedikit kegelisahan. Intuisi wanita itu selalu waspada,
Dan aku tahu, benih ketidaknyamanan ini baru saja tertanam. Ex-suamiku hadir pula. Ia tertawa dengan pelakor, memperlihatkan kemesraan yang palsu. Tapi aku menyadari sesuatu. Meski ia tampak yakin, matanya sesekali mencari-cari sesuatu, dan aura penasaran menyelimuti sikapnya. Aku tersenyum tipis di balik topeng identitasku. Ia mulai menaruh perhatian pada sosok yang belum dikenalnya. Sedikit demi sedikit, permainan psikologisku mulai berjalan. Mertua mereka terlalu percaya diri, merasa dunia ini selalu berada di sisi mereka. Aku menggunakan itu sebagai kelemahan. Dalam beberapa percakapan singkat, aku mulai menyebarkan pertanyaan-pertanyaan halus, komentar kecil yang tampak sepele namun menimbulkan rasa tidak nyaman. Pelan tapi pasti, mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan mereka, meski mereka belum bisa menebak apa itu. Hari-hari berikutnya aku semakin sering muncul di lingkungan sosial mereka. Setiap senyum yang kuberikan, setiap tatapan yang kurancang, adalah alat untuk menanam rasa penasaran dan ketidakpastian. Aku mengamati cara pelakor bereaksi, bagaimana ex-suamiku terguncang, dan bagaimana mertua mulai kehilangan kendali kecil atas situasi sosial mereka. Ini semua bagian dari strategi besar, membuat mereka tidak nyaman tanpa menyadari sumber gangguan. Di malam hari, aku menulis laporan rinci di buku rahasiaku. Setiap reaksi mereka, setiap celah yang bisa kuterobos, setiap peluang yang muncul dari kesombongan dan ketidakwaspadaan mereka. Semuanya dicatat, dianalisis, dan dijadikan dasar langkah balas dendam berikutnya. Satu hal yang jelas, permainan ini baru dimulai, tapi benih kekacauan sudah tertanam. Pelakor mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ex-suami mulai mempertanyakan kenyamanan yang selama ini ia anggap pasti, dan mertua mulai merasakan bahwa dunia mereka tidak lagi sepenuhnya aman. Aku menatap cermin malam itu. Wajahku tenang namun mataku berkilat dengan tekad. Api balas dendamku semakin membesar. Setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari rencana besar yang akan menghancurkan mereka perlahan, membuat mereka merasakan sakit yang sama seperti yang dulu kurasakan. Kalian mungkin tidak melihatku sekarang, tapi aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan datang, pelan tapi pasti. Tunggu saja saat semua yang kalian banggakan hancur di depan mata kalian sendiri. Beberapa minggu setelah aku mulai menyusup ke kehidupan mereka, efek pertama dari strategiku mulai terlihat. Pelakor itu mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah mengganggunya kini menjadi sumber kegelisahan. Setiap senyum yang kuberikan di acara sosial, setiap tatapan samar yang kutinggalkan di pertemuan santai, menimbulkan rasa penasaran dan kecemasan di dalam dirinya. Aku duduk di kafe favoritku, diam-diam mengamati pelakor itu dari kejauhan. Wanita yang dulu begitu sombong, begitu percaya diri, kini tampak gelisah. Rambutnya rapi, busananya mahal, tapi matanya mencari-cari sesuatu, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu senyum kecilku yang terpancar dalam ingatan sosialnya. Ia tidak menyadari siapa aku, tapi intuisi wanita itu mulai merasakan adanya ancaman. Ex-suamiku mulai berubah juga. Ia tidak lagi tersenyum lebar di depan pelakor. Sesekali matanya menyapu ruangan, mencari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ketidakpastian ini mulai menimbulkan keraguan, dan aku tahu, keraguan adalah langkah awal kehancuran bagi ego yang selama ini terlena. Mertua mereka, yang biasanya percaya diri dan selalu merasa lebih tinggi, mulai merasakan ketidaknyamanan halus. Setiap komentar yang kubuat, meski terdengar sopan, mengandung arti terselubung yang menimbulkan kegelisahan. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa wanita ini? Dari mana ia muncul? Tapi aku tetap misterius, tenang, dan tidak memberikan jawaban, membiarkan ketidakpastian itu berkembang menjadi rasa takut halus. Di malam hari, aku menulis catatan baru di buku rahasiaku. Setiap reaksi mereka dicatat dengan teliti, gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, bahkan jeda dalam percakapan. Semua menjadi senjata psikologisku. Aku menganalisis kelemahan mereka, pelakor yang terlalu percaya diri sehingga mudah tersudutkan,
eks-suami yang mencari pengakuan sehingga mudah terganggu oleh ketidakpastian, dan mertua yang angkuh tapi sensitif terhadap reputasi sosial. Langkah-langkah berikutnya mulai kuatur dengan lebih agresif. Aku menyiapkan momen-momen kecil di mana pelakor akan mulai kehilangan kendali atas lingkungan sosialnya sendiri. Bisikan halus, komentar samar, dan interaksi yang membuatnya merasa tak nyaman. Aku tahu, sedikit demi sedikit, kepercayaan dirinya akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, eks-suami dan mertua akan mulai panik, karena mereka terlalu tergantung pada kesuksesan pelakor untuk menjaga citra keluarga mereka. Satu malam, saat hujan turun, aku berdiri di depan jendela, menatap dunia yang basah dan gelap. Hatiku dipenuhi kepuasan dingin. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena keadilan sedang dijalankan dengan cara yang halus namun tak terelakkan. Pelakor mulai merasakan kegelisahan, eks-suami mulai mempertanyakan kenyamanan yang ia anggap pasti, dan mertua mulai kehilangan kendali atas dunia sosial mereka. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Kalian salah. Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan datang. Tunggu saja saat kalian merasakan kehancuran perlahan, di tangan seorang wanita yang dulu kalian anggap lemah dan tak berdaya. Malam itu, aku tersenyum tipis. Langkah pertama sudah berhasil. Pelakor mulai goyah, eks-suami mulai merasakan keraguan, dan mertua mulai kehilangan pijakan. Dan aku tahu, badai ini baru permulaan. Hari itu, aku merasakan kepuasan kecil namun mendalam. Langkah-langkah kecil yang kuambil selama beberapa minggu terakhir mulai memberikan efek nyata pada eks-suamiku. Ia mulai gelisah, mencari-cari sesuatu yang belum bisa ia definisikan. Dan yang lebih penting, ia tidak tahu siapa yang membuatnya merasa tidak nyaman, siapa yang mengacaukan dunia yang selama ini ia anggap aman. Aku sengaja menghadirkan diriku dalam sebuah acara bisnis yang eks-suamiku hadiri. Ia datang dengan pelakor di sisinya, tersenyum penuh percaya diri, seolah dunia ini milik mereka. Tapi begitu matanya menyapu ruangan, pandangannya berhenti sejenak padaku. Ada kilatan keheranan, diikuti ketegangan yang jelas terlihat di wajahnya. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum yang ingin keluar. Eks-suamiku terkejut, bingung, bahkan sedikit panik. Ia berusaha menenangkan diri, namun matanya tak bisa berhenti menatapku. Ada sesuatu yang familiar namun berbeda pada sosokku. Keanggunan, percaya diri, dan aura yang memancarkan ketenangan sekaligus ancaman. Ia tahu ada sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Pelakor itu juga mulai merasakan kegelisahan. Senyumannya yang biasa begitu sombong kini terlihat kaku. Matanya mengikuti gerak-geriku dengan cemas. Aku tahu, benih ketidaknyamanan yang kutanam di lingkaran sosial mereka mulai tumbuh. Dan eks-suamiku adalah sasaran yang sempurna untuk efek pertama dari badai yang kuencana. Malamnya, aku menulis catatan baru di buku rahasiaku. Aku menganalisis setiap reaksi eks-suami, cara ia menelan ludah, kedipan mata yang tidak sinkron, bahkan perubahan postur tubuh saat aku lewat di dekatnya. Semua itu adalah tanda bahwa strategi penyusupanku bekerja. Ia mulai gelisah, kehilangan kendali, dan mempertanyakan kenyamanan yang selama ini ia anggap pasti. Di rumah, eks-suamiku berbicara dengan pelakor. Nada suaranya berbeda, terguncang. Kau merasa ada sesuatu yang salah, kan? Tanyanya ragu. Pelakor mencoba menenangkan, tapi aku tahu di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketegangan yang sama. Semua yang kubuat melalui langkah-langkah halus kini mulai memunculkan reaksi nyata. Aku tersenyum tipis di cermin malam itu. Eks-suamiku terkejut, gelisah, dan mulai kehilangan kendali. Pelakor mulai terguncang, dan mertua mereka pun akan segera merasakan efek domino dari ketidakpastian ini. Ini adalah bukti bahwa kekuatan sejati muncul dari strategi, kesabaran, dan ketenangan. Kalian pikir aku lemah? Kalian pikir aku tidak bisa kembali? Lihatlah sekarang. Aku ada di sini. Aku diam-diam menguasai permainan, dan kalian mulai merasakannya. Tunggu saja saat badai yang sebenarnya menghantam kalian. Malam itu, aku tidur dengan tenang,
Tapi hatiku berdebar dengan antisipasi. Langkah-langkah kecil telah berhasil. Ex-suami terkejut, pelakor mulai gelisah, dan mertua akan segera kehilangan kendali atas dunia sosial mereka. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari balas dendamku yang akan menghancurkan mereka perlahan tapi pasti. Beberapa hari setelah ex-suamiku mulai gelisah, efek dari kehadiranku mulai merambat ke mertua mereka. Mertua yang dulu selalu percaya diri, angkuh, dan merasa dunia berada di tangan mereka kini mulai merasakan ketidaknyamanan yang asing. Semua kontrol yang selama ini mereka pegang mulai goyah, perlahan tapi pasti. Aku menghadiri sebuah acara amal sosial, sebuah pesta kecil yang biasa dihadiri mertua dan keluarga pelakor. Aku masuk dengan penampilan elegan dan anggun, tersenyum sopan pada para tamu, namun mataku terus mengamati mereka. Mertua duduk di ujung ruangan, tampak tenang di permukaan, tapi matanya sesekali mencari-cari sesuatu. Ada sedikit kegelisahan yang menyelinap dalam gerakan tangannya, cara ia menyesuaikan posisi kursi, dan cara ia mengalihkan pandangan. Semua itu adalah tanda-tanda panik kecil yang kuharapkan. Aku menyapa beberapa tamu lain dengan sopan dan hangat, namun percakapan singkat yang kulontarkan secara halus menanamkan rasa tidak nyaman di sekitar mereka. Pertanyaan-pertanyaan sepele, komentar ambigu, dan tatapan samar yang kuarahkan membuat mertua mulai merasa dunia sosial mereka terganggu. Mereka tidak tahu siapa aku, tapi mereka merasakan ada ancaman. Ancaman yang tidak bisa mereka pahami. Pelakor di sisi mereka tampak mulai gelisah juga. Ia mencoba menenangkan mertua dengan senyumnya yang biasa sombong, tapi kegelisahan tetap terlihat di matanya. Ex-suamiku pun mulai bertanya-tanya tentang identitasku, karena ia masih ingat tatapan di acara sebelumnya yang membuatnya terkejut. Semua titik lemah yang kutanam mulai bekerja seperti roda gigi yang saling menggerakkan satu sama lain. Gelisah, panik, dan kehilangan kendali. Malamnya, aku duduk di kamar, menulis catatan baru di buku rahasiaku. Setiap gerakan mereka, setiap reaksi, bahkan setiap bisikan yang kudengar di acara itu, semuanya dicatat dan dianalisis. Aku tahu, dengan memanfaatkan kesombongan mereka dan rasa penasaran yang mulai muncul, aku bisa menghancurkan reputasi sosial mereka secara perlahan. Aku tersenyum tipis di cermin malam itu. Mertua panik, pelakor mulai terguncang, dan ex-suami tetap gelisah. Badai balas dendamku perlahan mulai membesar, dan mereka bahkan belum menyadari siapa musuh yang sedang menargetkan mereka. Kalian pikir dunia ini selalu aman untuk kalian? Kalian pikir aku akan diam? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan datang. Tunggu saja saat kalian merasakan kehancuran perlahan, di depan mata kalian sendiri. Malam itu, aku menutup buku catatan dengan rasa puas. Langkah-langkah kecil sudah berhasil. Mertua mulai kehilangan pijakan, pelakor mulai goyah, dan ex-suami terus mencari jawaban yang tidak akan mereka temukan. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya akan segera menghantam mereka, perlahan tapi pasti, menghancurkan semua kesombongan dan arogansi yang dulu mereka anggap tak tergoyahkan. Setelah menyaksikan kegelisahan ex-suami dan mertua serta kehancuran psikologis pelakor yang mulai terlihat, aku tahu langkah berikutnya harus lebih agresif, namun tetap elegan. Ini bukan sekadar balas dendam pribadi lagi, tapi tentang memperlihatkan pada dunia bahwa mereka bukanlah sosok tak tersentuh yang selama ini mereka anggap diri mereka. Aku mulai merencanakan strategi publik. Semua informasi yang telah kukumpulkan, kesalahan pelakor, kebohongan ex-suami, kesombongan mertua, bahkan skandal kecil yang mereka anggap rahasia, akan dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat alami, seolah kebetulan terungkap oleh orang lain. Strategi ini harus halus. Publik tidak boleh melihatku sebagai penyebab langsung, tapi efeknya akan terasa seperti gempa yang mengguncang reputasi mereka. Langkah pertama adalah media sosial. Aku membuat akun anonim yang menyebarkan informasi kecil tapi akurat tentang tingkah laku pelakor. Sedikit demi sedikit, postingan itu mulai viral. Orang-orang mulai membicarakan pelakor dengan nada berbeda. Apakah kalian pernah memperhatikan kelakuannya di acara X? Atau, sepertinya ada yang tidak beres dengan keluarga itu. Bisikan itu menyebar cepat, dan pelakor mulai merasakan tekanan sosial yang luar biasa.
Senyum sombongnya mulai luntur, dan ia tampak cemas setiap kali berada di depan publik. Ex-suami juga mulai gelisah. Ia membaca komentar dan bisikan tentang pelakor, namun ia tidak bisa menghubungkan titik-titiknya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi di matanya mulai muncul keraguan dan rasa takut. Bagaimana bisa ia berada di tengah skandal yang tiba-tiba muncul? Bagaimana bisa reputasinya ikut terpengaruh oleh tindakan pelakor yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan? Mertua mereka, yang selalu mengandalkan citra sosial untuk menunjukkan superioritas, mulai panik. Mereka mencoba mengontrol situasi, berbicara dengan kerabat dan teman dekat untuk meredam gosip, tapi setiap tindakan justru semakin menarik perhatian publik. Ketakutan mulai terlihat di mata mereka, cara mereka berbicara mulai tergesa-gesa, dan aura percaya diri mereka yang dulu tak tergoyahkan kini mulai runtuh perlahan. Aku menonton semuanya dari jauh, tersenyum tipis, sambil menyesap kopi di kafe tempat aku biasa duduk. Setiap reaksi yang kulihat adalah bukti bahwa strategi publik berhasil. Pelakor mulai gelisah, ex-suami mempertanyakan kenyamanan yang dulu ia anggap pasti, dan mertua semakin kehilangan kendali. Ini bukan sekadar kemenangan pribadi, ini adalah pelajaran yang akan mereka ingat selamanya. Di malam hari, aku menulis catatan baru di buku rahasiaku. Semua reaksi publik, semua perubahan perilaku mereka, dicatat dengan rinci. Aku menganalisis setiap komentar, setiap tatapan, setiap gerak tubuh yang menunjukkan ketegangan. Semua ini akan menjadi dasar langkah balas dendam berikutnya, yang lebih mematikan dan tak bisa mereka hindari. Aku menatap cermin malam itu, wajahku tenang namun mataku berkilat dengan tekad yang membara. Api balas dendamku semakin besar, dan badai yang kulancarkan ke kehidupan mereka mulai menjadi nyata. Mereka mungkin masih tidak menyadari siapa yang ada di balik semua ini, tapi rasa takut dan ketidaknyamanan mereka kini menjadi bukti kekuatanku. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Kalian pikir aku akan diam? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan menghancurkan kalian perlahan tapi pasti. Tunggu saja saat semua yang kalian banggakan runtuh di depan mata kalian sendiri. Malam itu, aku tidur dengan perasaan puas namun fokus. Publik sudah mulai tahu, ketidaknyamanan sudah tertanam, dan mereka tidak lagi merasa aman. Langkah-langkah kecil yang dulu kuambil kini berkembang menjadi gelombang besar yang menghantam reputasi, harga diri, dan citra mereka. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya baru akan mulai. Beberapa minggu setelah publik mulai mengetahui perilaku pelakor, aku mulai melihat efek nyata dari strategi balas dendamku. Pelakor yang dulu sombong, selalu tersenyum penuh percaya diri, kini mulai tersudut. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap kata yang diucapkan di acara sosial atau media publik dianalisis oleh orang-orang di sekitarnya. Aku hadir dalam sebuah acara kantor di mana pelakor sengaja mengundang banyak orang, berusaha menunjukkan bahwa ia tetap kuat dan tak tergoyahkan. Aku masuk tanpa diketahui, berpakaian elegan tapi sederhana, aura percaya diri terpancar dari gerak tubuhku. Sejak matanya bertemu pandanganku dari kejauhan, ia terlihat gelisah, kebingungan yang halus tapi jelas. Aku bisa merasakan detak jantungnya meningkat, cara ia menahan senyum yang biasanya begitu sombong. Ex-suamiku duduk di dekatnya, masih mencoba menenangkan pelakor, tapi matanya sesekali tertuju padaku. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul di wajahnya, campuran rasa penasaran, gelisah, dan ketidakpastian. Semua yang kubuat perlahan mulai merasuki dunia mereka. Pelakor mulai berbisik pada teman-temannya, mencoba menutupi rasa cemasnya, tapi aura ketidaknyamanan sudah menempel di sekitarnya. Aku mulai memainkan interaksi sosial dengan cermat. Senyum tipis yang kuberikan kepada orang lain, tatapan samar yang kutinggalkan saat melintas, komentar ambigu yang terdengar sopan namun mengandung makna terselubung. Semuanya membuat pelakor merasa dunia sosialnya terguncang. Ia mulai kehilangan kendali atas persepsi orang lain, sementara ex-suami dan mertua pun merasakan kegelisahan yang menular. Di malam hari, aku menulis catatan rinci di buku rahasiaku. Setiap reaksi pelakor dicatat, cara ia menggigit bibir saat cemas, gerakan tangan yang menunjukkan ketegangan, nada suaranya yang berubah saat berbicara dengan orang lain.
Semua ini menjadi senjataku berikutnya. Aku tahu, semakin pelakor merasa tersudut, semakin mudah bagi langkah-langkah balas dendamku berikutnya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Aku merencanakan langkah kedua, memanfaatkan rasa takut dan kesombongannya untuk membuatnya kehilangan posisi sosial. Aku mulai menyebarkan gosip kecil tapi akurat melalui media sosial dan jaringan teman dekatnya, tanpa terlihat sebagai sumber. Efek domino mulai terasa. Teman-temannya mulai ragu, beberapa orang mulai menjaga jarak, dan reputasinya yang dulu kokoh mulai retak. Malam itu, aku menatap cermin dengan perasaan puas. Pelakor mulai tersudut, ex-suami mulai gelisah, dan mertua mulai kehilangan kendali atas citra keluarga mereka. Api balas dendamku semakin membesar, dan badai yang kurencanakan perlahan mulai menghantam kehidupan mereka. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan menghancurkan kalian perlahan tapi pasti. Tunggu saja saat semua yang kalian banggakan runtuh di depan mata kalian sendiri. Aku tersenyum tipis, penuh keyakinan. Langkah-langkah kecil telah berhasil. Pelakor mulai kehilangan pijakan, ex-suami mulai mempertanyakan kenyamanan yang dulu ia anggap pasti, dan mertua merasakan ketidakstabilan yang sebelumnya tak pernah mereka alami. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya baru akan mulai menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah melihat pelakor mulai tersudut, langkah berikutnya adalah menekan ex-suami. Ia adalah bagian kunci dari kehancuran psikologis mereka. Aku tahu, begitu ia mulai kehilangan kendali, pelakor dan mertua pun akan ikut terguncang. Aku mulai dengan memanfaatkan ketidakpastian yang telah kutanam sebelumnya. Setiap kali ia melihatku muncul di acara sosial atau pertemuan bisnis, aku tidak menyapa, tidak tersenyum berlebihan, cukup hadir dan terlihat anggun, percaya diri, misterius. Ia mulai gelisah, bertanya-tanya siapa aku sebenarnya. Setiap keraguan yang muncul adalah alat yang aku gunakan untuk menekan ego dan harga dirinya. Ex-suami mulai panik di lingkaran sosialnya sendiri. Ia membaca komentar orang-orang di media sosial, mendengar bisikan kecil tentang pelakor yang mulai kehilangan pijakan, dan menyadari bahwa hubungannya tidak sekuat yang ia kira. Ia mencoba menenangkan pelakor, namun sendiri ia mulai kehilangan pijakan. Ia mulai mempertanyakan semua keputusan yang pernah dibuat. Rasa aman yang dulu dirasakannya kini digantikan oleh ketakutan halus yang merayapi pikirannya. Aku menyiapkan beberapa pertemuan tak sengaja. Kebetulan, aku muncul di kantor, di kafe, di tempat belanja favoritnya. Aku tidak berbicara, hanya hadir. Matanya selalu menatapku dengan perasaan campur aduk. Penasaran, gelisah, takut. Aku tahu, itu efek psikologis yang luar biasa. Malam hari, aku menulis catatan rinci tentang setiap reaksi ex-suami. Cara ia menelan ludah saat melihatku, perubahan nada suara saat berbicara dengan orang lain, gestur tubuh yang menunjukkan ketegangan, semua menjadi data yang akan kubawa untuk langkah selanjutnya. Aku tahu, semakin gelisah ia, semakin mudah aku menembus pertahanan psikologisnya. Langkah berikutnya adalah strategi publik yang lebih halus. Aku mulai menyebarkan, kebetulan, bahwa orang-orang mulai menyadari pelakor dan ex-suami tidak seharmonis yang mereka tunjukkan. Orang-orang mulai mempertanyakan hubungan mereka, dan ex-suami mulai mendengar bisikan-bisikan yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Reputasinya mulai terguncang perlahan, sementara ia sendiri tidak tahu dari mana semuanya berasal. Di malam hari, saat menatap cermin, aku merasakan kepuasan dingin. Ex-suami mulai kehilangan kendali, pelakor mulai tersudut, dan mertua mulai panik. Api balas dendamku semakin membesar. Badai yang kurencanakan perlahan mulai menghantam kehidupan mereka secara psikologis dan sosial. Kalian pikir aku lemah? Kalian pikir kalian bisa menguasai dunia ini tanpa konsekuensi? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan menghancurkan kalian perlahan tapi pasti.
Tunggu saja saat kalian merasakan kehancuran yang sebenarnya. Malam itu, aku tersenyum tipis, penuh keyakinan. Langkah demi langkah, mereka mulai merasakan penderitaan yang sama seperti yang dulu kurasakan. Gelisah, panik, kehilangan kendali, dan mulai mempertanyakan semua yang mereka anggap pasti. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Dunia pelakor yang dulu begitu kokoh kini mulai runtuh perlahan. Senyum sombongnya mulai hilang. Suaranya yang biasanya lantang kini terdengar gemetar saat berbicara dengan orang lain. Setiap langkah yang kuambil sejak menyusup ke kehidupannya mulai menunjukkan efek nyata. Ketidaknyamanan, kegelisahan, dan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Aku hadir di sebuah acara sosial penting, di mana pelakor berharap untuk menunjukkan kekuasaannya dan mempertahankan citra keluarga yang selama ini ia banggakan. Namun begitu matanya menangkap pandanganku dari kejauhan, ekspresinya berubah. Ada kilatan ketakutan, campuran kebingungan dan frustrasi. Ia mencoba menutupi kegelisahan itu dengan senyum palsu. Namun aura ketidaknyamanan yang kutinggalkan di lingkungannya tak bisa dihapus begitu saja. Ex-suami, yang duduk di samping pelakor, mulai terlihat panik. Ia mencoba menenangkan pelakor, tapi sendiri ia sudah mulai terguncang. Keraguan yang kuciptakan melalui langkah-langkah halusku mulai menghantamnya. Ia mempertanyakan hubungan yang dulu ia anggap sempurna, reputasi yang selama ini ia banggakan, dan kenyamanan yang dulu terasa pasti kini mulai goyah. Mertua mereka juga mulai panik. Mereka mencoba menahan citra angku di depan publik, tapi setiap komentar dan bisikan kecil dari orang-orang di sekitar mulai menimbulkan rasa tidak nyaman. Mereka merasa dunia mereka terguncang, dan meskipun masih mencoba tampil tenang, kepanikan mulai terlihat di mata mereka. Aku menyebarkan informasi secara halus, melalui jaringan sosial dan gosip yang tampak alami, seolah kebetulan. Setiap komentar, setiap bisikan, dan setiap pertanyaan yang muncul di lingkungan sosial mereka bekerja seperti roda gigi yang saling menggerakkan satu sama lain. Pelakor mulai kehilangan teman, ex-suami mulai mempertanyakan pilihan hidupnya, dan mertua mulai kehilangan pijakan sosial. Di malam hari, aku menulis catatan rinci di buku rahasiaku. Setiap perubahan perilaku, setiap tanda kegelisahan, setiap ekspresi wajah yang menunjukkan ketakutan atau frustrasi, semuanya dicatat dan dianalisis. Aku tahu, semakin mereka merasa kehilangan kendali, semakin mudah langkah-langkah balas dendamku berikutnya untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Pelakor mulai terlihat putus asa. Ia mencoba mencari dukungan dari teman-temannya, namun banyak yang mulai menjaga jarak karena bisikan-bisikan yang kutanam. Reputasinya runtuh perlahan, dan dunia yang dulu ia anggap aman kini berubah menjadi jebakan psikologis yang kubuat. Aku menatap cermin malam itu, tersenyum tipis, penuh kepuasan. Api balas dendamku semakin membesar. Badai yang kuencana mulai menghantam kehidupan mereka secara nyata. Pelakor kehilangan pijakan, ex-suami mulai panik, dan mertua mulai merasakan ketidakstabilan yang sebelumnya tak pernah mereka alami. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Kalian pikir aku akan diam? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan menghancurkan kalian perlahan tapi pasti. Tunggu saja saat semua yang kalian banggakan runtuh di depan mata kalian sendiri. Malam itu, aku tidur dengan perasaan puas, mengetahui bahwa langkah demi langkah, mereka mulai merasakan penderitaan yang sama seperti yang dulu kurasakan. Gelisah, panik, kehilangan kendali, dan mulai mempertanyakan semua yang mereka anggap pasti. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Ex-suami, yang dulu begitu percaya diri, mulai hancur perlahan. Setiap langkah yang kuambil, setiap tatapan samar yang kutinggalkan di hadapannya, membangkitkan keraguan yang lama ia pendam. Keraguan tentang pelakor, tentang keputusan yang dulu ia buat, tentang dunia yang ia anggap pasti dan aman. Aku hadir di acara sosial bisnis yang ia hadiri, berpakaian elegan namun sederhana, tersenyum sopan pada orang lain tanpa menatapnya secara berlebihan.
Namun cukup dengan kehadiranku, aura ketidaknyamanan langsung merambat ke seluruh tubuhnya. Matanya sesekali menatapku, wajahnya tegang, dan ia mulai merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu apa atau dari siapa. Langkah-langkah halus yang kuciptakan selama beberapa minggu terakhir kini mulai bekerja sempurna. Ex-suami mulai mempertanyakan semua keputusan hidupnya, meragukan hubungan dengan pelakor, bahkan mulai menyadari kesalahan yang ia buat selama ini, mengabaikan diriku, mempercayai pelakor, dan menyepelekan penderitaanku. Semua itu menjadi pukulan psikologis yang perlahan menghancurkan rasa percaya dirinya. Pelakor di sisinya mulai panik juga. Ia melihat perubahan ekspresi ex-suami, dan ia mulai menyadari bahwa kendali yang selama ini ia anggap mutlak mulai luntur. Senyum sombongnya berubah menjadi tegang, suaranya gemetar saat berbicara, dan setiap gerakannya menjadi terbata-bata karena tekanan yang mulai ia rasakan dari lingkar sosialnya sendiri. Mertua mereka, yang dulu selalu percaya diri, kini semakin panik. Mereka mencoba menutupi rasa takut, mencoba menenangkan pelakor dan ex-suami, namun setiap usaha justru memperlihatkan kegelisahan yang mendalam. Mereka mulai merasakan bahwa dunia sosial mereka terguncang, dan kontrol yang selama ini mereka anggap mutlak kini mulai lepas dari genggaman. Di malam hari, aku menulis catatan rinci di buku rahasiaku. Semua ekspresi, gestur tubuh, nada suara, dan interaksi sosial mereka dicatat dan dianalisis. Aku merencanakan langkah berikutnya untuk memperdalam kehancuran psikologis ex-suami, membuatnya merasa bersalah, cemas, dan kehilangan arah secara emosional. Aku mulai mengirimkan pesan, kebetulan, melalui jaringan sosial, membuatnya membaca komentar, bisikan, dan pertanyaan yang menimbulkan keraguan. Orang-orang mulai mempertanyakan ex-suami, dan tanpa sadar ia mulai merasakan tekanan sosial yang luar biasa. Ia terjebak dalam ketidakpastian, panik, dan rasa bersalah yang perlahan menghancurkan ketenangannya. Aku menatap cermin malam itu. Wajahku tenang namun mataku berkilat dengan kepuasan dingin. Ex-suami hancur secara emosional, pelakor mulai tersudut, dan mertua mulai kehilangan pijakan. Api balas dendamku semakin membesar. Badai yang kuencana kini mulai menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Kalian pikir aku akan diam? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan menghancurkan kalian perlahan tapi pasti. Tunggu saja saat semua yang kalian banggakan runtuh di depan mata kalian sendiri. Malam itu, aku tidur dengan kepuasan penuh, mengetahui bahwa langkah demi langkah, mereka mulai merasakan penderitaan psikologis yang sama seperti yang dulu kurasakan. Gelisah, panik, kehilangan kendali, dan mulai mempertanyakan semua yang mereka anggap pasti. Badai yang sebenarnya baru saja dimulai, dan aku siap untuk melanjutkan serangan berikutnya. Mertua mereka, yang dulu selalu percaya diri, selalu memandang dunia seolah mereka berada di puncak segalanya, kini mulai merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Ketika aku muncul, setiap gerakanku, setiap tatapan samar, dan setiap percakapan yang terdengar biasa bagi orang lain, bekerja seperti jarum halus yang menusuk perlahan ego dan kesombongan mereka. Aku menghadiri sebuah pesta sosial penting, yang biasanya menjadi ajang bagi mertua untuk menunjukkan citra keluarga sempurna mereka. Aku datang dengan busana anggun tapi sederhana, gerakanku tenang, namun setiap langkah memancarkan aura percaya diri yang sulit diabaikan. Begitu mereka melihatku dari kejauhan, aku bisa melihat perubahan halus di wajah mereka. Alis yang berkerut, bibir yang menegang, tangan yang gemetar sedikit saat menahan komentar. Langkah-langkahku tidak pernah kasar atau langsung menyerang. Aku hanya hadir, mengamati, dan terkadang melempar senyum sopan pada tamu lain. Tapi efeknya mematikan. Mertua mulai mempertanyakan setiap keputusan yang mereka buat. Apakah wanita ini? Dari mana ia muncul? Apa yang ingin ia lakukan?
Keraguan yang mereka ciptakan sendiri mulai menggerogoti pijakan sosial mereka yang selama ini kukuh. Ex-suami dan pelakor mulai merasakan efek domino dari kegelisahan mertua. Pelakor yang dulu sombong kini semakin panik. Ia menatapku diam-diam, mencoba menutupi rasa takutnya, tapi setiap kali matanya bertemu dengan pandanganku, tubuhnya kaku, senyumannya memudar, dan suara yang biasanya lantang kini terdengar gemetar. Ex-suami mencoba menenangkan pelakor, tapi ia sendiri mulai kehilangan pijakan emosional. Keraguannya tumbuh, dan kepanikan yang merayap di sekelilingnya semakin terasa menekan. Di tengah pesta, aku membuat interaksi kecil namun mematikan. Aku menatap seseorang yang dikenal mertua, melempar komentar ambigu yang terdengar sopan, namun cukup menimbulkan rasa tidak nyaman di telinga mereka. Mertua mencoba menanggapi dengan sopan, tapi aura ketidaknyamanan mulai menular, membuat mereka merasakan kegelisahan yang sebelumnya tak pernah ada. Setiap gerakan, setiap kata, menjadi pengingat bahwa kendali yang mereka pikir mutlak kini mulai luntur. Setelah pesta, aku menulis catatan rinci di buku rahasiaku. Semua tanda kegelisahan, perubahan ekspresi, gerak tubuh, dan nada suara mereka dicatat. Aku menganalisis setiap reaksi sosial mereka, dari cara mereka berbicara dengan teman dekat hingga bahasa tubuh saat berinteraksi dengan orang asing. Semuanya menjadi data yang akan kubawa untuk langkah balas dendam berikutnya. Aku mulai menyiapkan serangkaian kebetulan di media sosial dan lingkar sosial mereka. Setiap bisikan yang terdengar seolah alami membuat mertua merasa bahwa dunia mereka terguncang. Teman-teman mulai mempertanyakan tindakan dan keputusan mereka, dan rasa takut serta kehilangan kendali semakin dalam. Mereka terjebak dalam ketidakpastian yang kubuat, tanpa cara untuk melarikan diri. Di malam hari, aku menatap cermin dengan senyum tipis tapi penuh tekad. Mertua kehilangan kendali sepenuhnya, pelakor semakin tersudut, ex-suami semakin gelisah dan mulai mempertanyakan semua yang dulu ia anggap pasti. Api balas dendamku semakin membesar. Badai yang kuencana kini menghantam mereka perlahan tapi pasti, menghancurkan semua kesombongan dan arogansi yang dulu mereka anggap tak tergoyahkan. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Kalian pikir aku akan diam? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan menghancurkan kalian perlahan tapi pasti. Tunggu saja saat semua yang kalian banggakan runtuh di depan mata kalian sendiri. Malam itu, aku tidur dengan rasa puas yang luar biasa. Aku tahu, langkah demi langkah, mereka merasakan penderitaan psikologis yang sama seperti yang dulu kurasakan. Gelisah, panik, kehilangan kendali, dan mulai mempertanyakan semua yang mereka anggap pasti. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari itu adalah puncak dari semua persiapan yang telah kuatur sejak lama. Semua strategi halus yang kulakukan, menyebarkan bisikan, menciptakan ketidaknyamanan psikologis, menanam keraguan, akhirnya mencapai momen yang menentukan. Publik mulai mengetahui kebenaran tentang pelakor dan ex-suamiku. Aku hadir di sebuah konferensi bisnis yang dihadiri banyak tokoh sosial, termasuk pelakor dan ex-suami. Mereka tiba dengan penuh percaya diri, mencoba mempertahankan citra sempurna di hadapan orang-orang penting. Namun begitu pandangan mereka bertemu mataku, sesuatu berubah. Ada kilatan ketegangan, panik, dan kebingungan yang samar namun jelas. Senyum pelakor yang biasanya sombong kini tampak kaku. Matanya mencari-cari jalan keluar yang tak ada. Ex-suami mencoba menenangkan dirinya, tapi wajahnya memerah, tangan gemetar, dan cara ia menahan napas menunjukkan kegelisahan yang luar biasa. Aku bergerak perlahan di antara tamu lain, tersenyum sopan, berbicara ringan, namun setiap gerakan, setiap tatapan, dan setiap komentar ambigu kuarahkan secara strategis. Aku menanamkan rasa tidak nyaman yang halus di setiap percakapan, membuat pelakor merasa dunia sosialnya mulai runtuh.
Teman-temannya yang dulu selalu mendukung kini mulai ragu, bisikan mulai terdengar, dan mata-mata penasaran mulai menatapnya dengan berbeda. Saat sesi diskusi publik dimulai, aku menyiapkan langkah yang telah direncanakan. Aku mengirim pesan, kebetulan, melalui jaringan sosial bahwa ex-suami dan pelakor ternyata memiliki reputasi buruk di lingkungan sebelumnya. Informasi yang benar, tapi dikemas seolah tidak sengaja. Pesan itu segera tersebar, dan efeknya luar biasa. Orang-orang mulai berbicara di belakang mereka, menatap dengan nada penasaran, dan perlahan tapi pasti, bisikan itu sampai ke telinga mereka sendiri. Pelakor mulai panik. Tangan gemetar, suaranya bergetar saat mencoba menjawab pertanyaan ringan, dan senyumannya yang dulu sombong kini berubah menjadi ekspresi cemas. Ex-suami mulai merasa terpojok. Ia mencoba menyangkal, membela diri, tapi kata-katanya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Orang-orang yang hadir mulai menatap mereka berbeda, penasaran, tidak percaya, dan bahkan mulai menilai mereka secara diam-diam. Mertua mereka juga ikut merasakan kegelisahan. Mereka mencoba menyelamatkan reputasi dengan memberikan komentar dan senyuman dipaksakan. Namun aura panik yang merayap di sekeliling mereka tidak bisa disembunyikan. Semua kontrol yang selama ini mereka miliki perlahan hilang. Mereka sadar, dunia sosial yang mereka anggap aman kini diguncang, dan kehancuran yang mereka takutkan akhirnya datang. Aku menulis catatan di buku rahasiaku dengan rinci. Setiap gerak tubuh pelakor, nada suara ex-suami, ekspresi panik mertua, semuanya tercatat. Aku menganalisis interaksi mereka dengan publik, bagaimana orang-orang menatap, menilai, dan bereaksi. Semua ini menjadi senjataku berikutnya. Aku tahu, begitu mereka merasa terpojok di depan publik, kehancuran psikologis mereka akan menjadi permanen. Di malam hari, aku menatap cermin dengan senyum tipis tapi penuh kepuasan. Pelakor hancur secara sosial, ex-suami panik dan kehilangan pijakan. Mertua mulai menyadari bahwa dunia mereka runtuh perlahan tapi pasti. Api balas dendamku membesar. Badai yang kuencana kini menghantam kehidupan mereka secara publik, emosional, dan sosial. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Kalian pikir aku akan diam? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan menghancurkan kalian perlahan tapi pasti. Tunggu saja saat semua yang kalian banggakan runtuh di depan mata kalian sendiri. Malam itu, aku tidur dengan kepuasan mendalam. Aku tahu, langkah demi langkah, mereka merasakan penderitaan psikologis dan sosial yang sama seperti yang dulu kurasakan. Gelisah, panik, kehilangan kendali, dan mempertanyakan semua yang mereka anggap pasti. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja mulai menghantam mereka. Ex-suami, yang dulu selalu merasa dunia ada di genggamannya, kini berada di titik terlemah dalam hidupnya. Setiap langkahku selama berbulan-bulan telah menyusup ke kehidupannya, menanam keraguan, kegelisahan, dan ketakutan yang perlahan menghancurkan pijakan emosional dan sosialnya. Hari itu, aku menyiapkan serangan psikologis yang lebih dalam, membuatnya terpojok total di hadapan publik dan lingkar sosialnya sendiri. Aku menghadiri sebuah pertemuan bisnis besar, di mana ex-suami dan pelakor hadir dengan penuh percaya diri. Aku masuk dengan busana sederhana namun elegan. Setiap gerakanku anggun namun penuh strategi. Sejak matanya bertemu dengan pandanganku, reaksinya langsung berbeda. Wajahnya memerah, tangan gemetar, dan cara ia berdiri menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Pelakor di sisinya mencoba menenangkannya, tapi aku bisa melihat ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Langkah pertama adalah interaksi publik. Aku berbicara ringan dengan beberapa tokoh penting, memberikan komentar ambigu yang terdengar sopan, namun cukup menimbulkan rasa tidak nyaman bagi ex-suami. Mata-matanya sering melirikku,
Setiap kata yang kututurkan terdengar di telinganya, seperti jarum halus yang menusuk rasa percaya dirinya. Pelakor mulai terlihat cemas, mencoba mengalihkan perhatian, tapi aura terpojok ex-suami semakin terasa menekan. Langkah kedua adalah pengaturan, kebetulan, di media sosial. Aku menyebarkan informasi akurat tapi tersembunyi, fakta-fakta tentang kesalahan pelakor, kebohongan yang ex-suami lakukan, dan keraguan yang selama ini ia sembunyikan. Pesan-pesan itu tersebar seolah alami, dan efeknya luar biasa. Orang-orang mulai mempertanyakan ex-suami, menatapnya dengan ragu, dan perlahan dunia sosialnya runtuh. Di tengah pertemuan, aku menatapnya dari kejauhan, tersenyum tipis. Aku bisa melihat bagaimana ketakutan dan keraguannya menguasai pikirannya. Setiap keputusan yang ia buat terasa salah, setiap kata yang diucapkan terdengar tidak meyakinkan, dan setiap interaksi sosial menjadi perangkap psikologis yang tak bisa ia kendalikan. Pelakor, yang dulu merasa aman, kini mulai panik. Senyumnya memudar, suaranya gemetar, dan setiap gerakan menjadi canggung. Ia mencoba menenangkan ex-suami, tapi usaha itu justru memperlihatkan ketidakmampuannya untuk mengontrol situasi. Mertua mereka, yang dulu percaya diri, kini terlihat tegang di pinggir ruangan, mencoba menutupi kegelisahan mereka sendiri, namun aura panik yang merayap di sekeliling mereka tidak bisa disembunyikan. Di malam hari, aku menulis catatan rinci di buku rahasiaku. Semua gestur tubuh, nada suara, ekspresi wajah, dan interaksi sosial dicatat. Aku menganalisis cara mereka bereaksi, bagaimana orang-orang di sekitar mulai menilai mereka, dan bagaimana tekanan sosial mulai menghancurkan ego mereka. Semua ini menjadi senjataku untuk langkah berikutnya, membuat ex-suami benar-benar kehilangan kendali dan rasa aman. Aku menatap cermin malam itu dengan senyum tipis namun penuh kepuasan. Ex-suami terpojok total, pelakor tersudut, mertua kehilangan pijakan, dan semua orang yang dulu meremehkanku kini merasakan efek dari badai yang kutimbulkan. Api balas dendamku membesar, dan langkah demi langkah, mereka merasakan penderitaan psikologis dan sosial yang sama seperti yang dulu kurasakan. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Kalian pikir aku akan diam? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai akan menghancurkan kalian perlahan tapi pasti. Tunggu saja saat semua yang kalian banggakan runtuh di depan mata kalian sendiri. Malam itu, aku tidur dengan kepuasan mendalam. Aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja mulai menghantam mereka, dan ex-suami kini benar-benar berada di titik terlemah dalam hidupnya. Tanpa pijakan, tanpa rasa aman, dan tanpa harapan untuk kembali ke posisi lamanya. Pelakor, yang dulu begitu sombong, kini benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Semua senyum palsu, sikap angkuh, dan manipulasi yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Dunia yang dulu ia anggap aman dan penuh kontrol kini berubah menjadi jebakan psikologis yang kubuat perlahan tapi pasti. Aku hadir di sebuah acara sosial besar, di mana pelakor berharap menampilkan citra keluarga sempurna. Namun begitu ia melihatku dari kejauhan, reaksinya langsung berbeda. Senyum sombongnya memudar, tubuhnya kaku, dan matanya memancarkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berbicara pada teman dekat, tapi setiap kata yang keluar terdengar gemetar dan canggung. Ex-suami, yang duduk di sisinya, terlihat panik. Ia mencoba membela pelakor, namun ekspresinya sendiri menunjukkan ketidakpastian dan kebingungan. Semua keraguan yang kutanam selama ini kini memuncak. Ia mulai mempertanyakan keputusan hidupnya, hubungan yang ia bangun, dan bahkan nilai dirinya sendiri. Mertua mereka pun mulai kehilangan kontrol. Mereka mencoba menjaga citra di depan publik, tersenyum dan berbicara sopan,
Tapi kegelisahan mereka menular ke semua orang di sekitarnya. Teman-teman dan rekan bisnis mulai melihat perubahan drastis dalam perilaku mereka. Mulai merasakan bahwa keluarga yang dulu tampak sempurna kini retak perlahan. Aku menyebarkan, kebetulan, melalui media sosial dan lingkar sosial mereka, fakta-fakta tersembunyi tentang pelakor, kebohongan ex-suami, dan kelemahan mertua. Semua ini dikemas seolah alami, membuat publik mempertanyakan semua yang mereka tahu tentang keluarga itu. Efeknya luar biasa. Pelakor mulai dijauhi, ex-suami mulai dihujani pertanyaan, dan mertua mulai kehilangan kredibilitas sosial. Di tengah acara, aku menatap pelakor dari kejauhan. Aku bisa melihat bagaimana tekanan sosial dan psikologis mulai menghancurkannya perlahan. Ia mencoba mengontrol ekspresi, tapi gerakan tubuhnya canggung, nada suaranya gemetar, dan senyumannya hilang. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Di malam hari, aku menulis catatan rinci di buku rahasiaku. Setiap reaksi pelakor, setiap tanda kegelisahan, setiap tatapan kosong yang menunjukkan kehancuran emosionalnya dicatat. Aku menganalisis bagaimana tekanan publik dan psikologis bekerja bersamaan untuk menghancurkan pijakan sosialnya secara total. Pelakor benar-benar tersudut. Teman-temannya menjauh, ex-suami tidak bisa membantunya, dan mertua kehilangan pijakan. Semua kontrol yang dulu ia pikir mutlak kini hilang. Dunia sosialnya runtuh, harga dirinya hancur, dan rasa takut menguasai setiap gerakan dan kata yang ia ucapkan. Aku menatap cermin malam itu, tersenyum tipis namun puas. Pelakor runtuh secara total, secara sosial, psikologis, dan emosional. Ex-suami terpojok total, mertua kehilangan kendali, dan aku berdiri di atas reruntuhan dunia mereka dengan kepuasan penuh. Api balas dendamku membesar. Badai yang kuencana kini menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Kalian pikir aku akan diam? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai telah menghancurkan kalian perlahan tapi pasti. Tunggu saja saat kalian menyadari bahwa semua yang kalian banggakan kini hanyalah debu yang tersapu angin. Malam itu, aku tidur dengan kepuasan mutlak. Langkah demi langkah, mereka merasakan penderitaan psikologis, sosial, dan emosional yang sama seperti yang dulu kurasakan. Gelisah, panik, kehilangan kendali, dan mempertanyakan semua yang mereka anggap pasti. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya telah menghancurkan mereka sepenuhnya. Dunia ex-suami dan mertua yang dulu tampak kokoh dan tak tergoyahkan kini runtuh perlahan. Aku telah menyiapkan strategi balas dendam ini selama berbulan-bulan, dan saat ini, badai yang kuencana menghantam mereka dengan kekuatan penuh, tidak hanya secara psikologis dan sosial, tetapi juga secara finansial dan reputasi. Aku hadir di sebuah pertemuan bisnis yang dihadiri banyak tokoh penting, termasuk mantan suamiku dan mertua. Mereka datang dengan sikap sombong, mencoba mempertahankan citra. Namun begitu matanya menangkap pandanganku, ada kilatan panik yang samar tapi jelas. Setiap gerakan mereka terlihat tegang, bibir gemetar menahan komentar, dan pandangan mata yang biasa penuh percaya diri kini penuh keraguan. Ex-suami mulai merasakan tekanan yang tak bisa ia kendalikan. Ia mencoba menutupi rasa takut dengan gestur kuat, tetapi setiap kata yang diucapkannya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Orang-orang yang hadir mulai menatapnya berbeda, tidak percaya, penasaran, bahkan mulai meragukan reputasinya. Semua bisikan yang kuatur melalui jaringan sosial dan, kebetulan, yang kubuat berhasil menghancurkan kredibilitasnya. Mertua mereka pun mengalami kehancuran yang serupa. Semua kontrol sosial dan aura superioritas yang selama ini mereka bangun kini retak. Teman-teman bisnis mulai menjauh, gosip mulai terdengar, dan rasa takut mulai menempel pada setiap gerakannya.
Mereka sadar, dunia yang dulu dianggap aman kini penuh jebakan, dan mereka tidak tahu bagaimana keluar dari situasi ini. Pelakor sudah runtuh total, dan ex-suami kini benar-benar terpojok. Setiap langkah yang diambilnya salah, setiap kata yang keluar terdengar lemah, dan setiap pandangan dari publik seperti jarum yang menusuk ego dan harga dirinya. Mertua yang dulu menguasai segalanya kini hanya bisa berdiri dan melihat kehancuran itu terjadi, tidak mampu menolong anak maupun menantunya. Aku menulis catatan rinci malam itu. Semua ekspresi ketakutan, kegelisahan, dan kepanikan mereka tercatat. Aku menganalisis setiap interaksi publik, respon sosial, dan tekanan psikologis yang berhasil kubuat. Ini adalah puncak dari balas dendamku. Mereka kehilangan pijakan, kehilangan reputasi, kehilangan kepercayaan diri, dan mulai merasakan kehancuran total. Langkah terakhir adalah memastikan kehancuran finansial mereka. Aku menyalurkan informasi melalui jalur bisnis dan jaringan sosial yang memperlihatkan kesalahan manajemen, kebohongan, dan perilaku manipulatif mereka. Orang-orang mulai menarik diri dari investasi, proyek, dan hubungan kerja, meninggalkan mereka dalam isolasi sosial dan finansial yang tak bisa diperbaiki. Di malam hari, aku menatap cermin dengan senyum tipis namun puas. Ex-suami dan mertua kehilangan semua, status sosial, reputasi, kekuasaan, dan kendali. Pelakor runtuh total. Api balas dendamku membesar. Badai yang kuencana menghantam mereka secara penuh, dan aku berdiri di atas reruntuhan dunia mereka dengan kepuasan mutlak. Kalian pikir dunia ini aman untuk kalian? Kalian pikir aku akan diam? Aku ada di sini. Aku menanam benih ketidaknyamanan, dan badai telah menghancurkan kalian perlahan tapi pasti. Kalian kehilangan segalanya, dan aku berdiri di sini untuk menyaksikannya. Malam itu, aku tidur dengan rasa puas yang mendalam. Aku tahu, langkah demi langkah, mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang dulu kurasakan. Gelisah, panik, kehilangan kendali, dan mempertanyakan semua yang mereka anggap pasti. Dan kini, kehancuran mereka sudah lengkap. Setelah badai balas dendam yang kutanam selama bertahun-tahun menghancurkan ex-suami, pelakor, dan mertua, malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu rumahku. Lampu-lampu lembut memantul di lantai kayu, menciptakan suasana hangat dan damai. Sebuah kontras yang tajam dengan kehancuran yang baru saja kualami dan kubiarkan terjadi di dunia mereka. Rasa lega dan kepuasan mengalir perlahan di tubuhku. Aku memejamkan mata dan mengingat semua langkah yang telah kulalui. Bagaimana aku merasakan sakit, pengkhianatan, dan penghinaan. Bagaimana aku merencanakan setiap detil balas dendam dengan hati-hati, dan bagaimana badai yang kubuat kini menghancurkan mereka dengan perlahan tapi pasti. Semua rasa sakit itu kini berubah menjadi kekuatan. Aku teringat momen pertama ketika mereka meninggalkanku demi pelakor licik itu. Rasanya seperti ditikam dari belakang berkali-kali. Aku menangis, aku marah, aku merasa hancur. Namun dari rasa sakit itu, aku belajar. Aku merancang strategi, dan aku menanam benih balas dendam dengan sabar. Kini, setelah mereka merasakan semua konsekuensi dari kesombongan mereka, aku bisa tersenyum dengan damai. Aku membuka jendela ruang tamu, menghirup udara malam yang sejuk. Angin malam seolah membisikkan kata-kata penghiburan, bahwa aku telah berhasil menutup bab kelam dalam hidupku. Aku merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan kebebasan yang datang dari memaafkan mereka, tetapi dari mengetahui bahwa keadilan yang kuanggap pantas kini telah ditegakkan. Hari-hari berikutnya aku isi dengan fokus pada diri sendiri. Aku mulai menata ulang hidupku, mengejar impian yang sempat tertunda, dan membangun hubungan dengan orang-orang yang tulus. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap langkahku kini diisi dengan keyakinan
ketenangan, dan energi positif. Aku juga mulai menulis. Buku harian dan catatan pengalaman balas dendamku kini menjadi sumber inspirasi, bukan hanya untuk mengingat langkah-langkah strategi psikologis yang kualami, tetapi juga sebagai refleksi tentang kekuatan perempuan yang mampu bangkit setelah dikhianati. Setiap kata yang kutulis memunculkan rasa lega yang luar biasa, sekaligus memberi kekuatan untuk melangkah ke depan. Ex-suami, pelakor, dan mertua kini hancur secara sosial, emosional, dan finansial. Aku tidak perlu lagi memikirkan mereka setiap hari. Dunia mereka runtuh, dan aku berdiri di atas reruntuhan itu dengan kepala tegak, hati damai, dan jiwa yang bebas. Tidak ada dendam lagi, hanya kepuasan yang mendalam dan rasa kemenangan yang utuh. Aku memandang cermin malam itu, tersenyum pada diriku sendiri. Aku tahu, aku telah melewati badai, menaklukkan trauma, dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa meremehkanku tanpa konsekuensi. Aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan siap menjalani babak baru kehidupan yang indah. Aku selamat dari semua itu. Aku bangkit dari kehancuran, dan kini hidupku adalah milikku sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaanku, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkahku untuk bahagia. Malam itu, aku tidur dengan damai. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, hanya kepuasan penuh. Aku tahu, ini adalah awal dari hidup baru, hidup yang bebas dari penghinaan, bebas dari pengkhianatan, dan penuh dengan kemungkinan. Dunia mereka runtuh, dan aku, Alia, kini memegang kendali penuh atas hidupku sendiri. Setelah badai balas dendam yang kutanam selama bertahun-tahun menghancurkan ex-suami, pelakor, dan mertua, hidupku memasuki babak baru yang sama sekali berbeda. Dunia yang dulu terasa sempit, penuh penindasan, kebohongan, dan penghinaan, kini terbuka lebar dengan peluang, kebebasan, dan energi positif yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamarku, menciptakan bayangan lembut di lantai kayu. Aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat, menatap langit biru yang jernih. Rasanya seperti seluruh dunia menegaskan bahwa aku benar-benar bebas. Bebas dari pengkhianatan, dari rasa takut, dari hinaan, dan dari bayang-bayang masa lalu. Aku tersenyum sendiri, mengenang perjalanan panjang yang kulalui. Perempuan yang dulu dianggap lemah, kini berdiri dengan kepala tegak, penuh kepercayaan diri dan kekuatan. Aku mulai menata ulang rumahku, membersihkan setiap sudut yang masih menyimpan kenangan pahit. Rak-rak lama diganti dengan rak baru, diisi buku-buku motivasi, strategi, dan karya sastra yang selama ini ingin kubaca tapi tak sempat. Setiap benda di rumahku kini memiliki energi positif, mengingatkanku bahwa hidupku adalah milikku sendiri. Aku menata ruang kerja dengan pencahayaan hangat, kursi nyaman, dan meja luas, tempat aku menulis, merencanakan proyek, dan membangun kehidupan baru yang penuh kendali. Karierku mulai melesat. Aku mengambil proyek-proyek yang sebelumnya hanya bisa kubayangkan, menjalin relasi dengan orang-orang berpengaruh, dan membuktikan bahwa kemampuanku tidak pernah tergantung pada siapapun. Setiap kesuksesan menambah rasa percaya diriku, membentuk mental yang kuat, dan menegaskan bahwa aku mampu menguasai hidupku sendiri. Setiap rapat, presentasi, atau negosiasi kujalani dengan ketenangan dan strategi matang. Orang-orang mulai menghormati aku bukan karena status atau kekuasaan, tapi karena kompetensi, integritas, dan keberanian yang kulampirkan dalam setiap tindakan. Selain karir, hidup sosialku juga berubah total. Aku mulai memperluas lingkar pertemanan dengan orang-orang yang tulus, suportif, dan menginspirasi. Tidak ada lagi yang berpura-pura peduli atau menilai dari status sosial. Aku belajar memilih teman, partner bisnis,
dan orang-orang di sekitarku dengan cermat. Setiap interaksi kini penuh makna, saling mendukung, dan membangun energi positif yang memperkuatku setiap hari. Secara emosional, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Setiap malam, aku menulis di jurnal pribadiku tentang pengalaman, perjuangan, dan kemenangan. Setiap kata yang kutulis menjadi pengingat bahwa aku berhasil melewati badai, menaklukkan trauma, dan mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Tidak ada lagi dendam atau rasa sakit yang menempel. Yang ada hanyalah kepuasan, ketenangan, dan keberanian untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak. Dalam urusan finansial, aku mandiri sepenuhnya. Setiap keputusan bisnis menunjukkan ketajaman strategis yang dulu tersembunyi. Tawaran kerjasama, investasi, dan peluang baru berdatangan, membawa stabilitas dan kemakmuran yang nyata. Setiap transaksi, perencanaan, dan strategi keuangan kulakukan dengan cermat, memastikan masa depanku aman dan berkelanjutan. Aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa kesuksesan sejati lahir dari kerja keras, kecerdikan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Hidup pribadiku juga berubah. Aku mulai merawat diriku dengan lebih baik. Olahraga rutin, pola makan sehat, dan meditasi setiap pagi untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. Setiap langkah yang kulakukan menegaskan bahwa aku kini prioritas utama dalam hidupku. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati lahir dari dalam, bukan dari orang lain, bukan dari status atau pengakuan, melainkan dari kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu dan menguasai masa depan. Malam itu, aku duduk di balkon, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Angin malam membawa aroma segar, menenangkan hati, dan menguatkan tekad. Aku tersenyum, mengenang semua perjuangan dan pengorbanan yang kulalui. Dari perempuan yang dulu dipandang rendah, disakiti, dan dibuang, kini aku menjadi wanita yang menguasai hidupnya sendiri, penuh keyakinan, kebahagiaan, dan damai. Aku selamat. Aku kuat. Aku bebas. Dunia ini milikku, bukan karena membalas dendam, tapi karena aku pantas mendapatkannya. Dan aku akan terus melangkah, menaklukkan hidup, dan bahagia sepenuhnya. Aku tidur malam itu dengan ketenangan luar biasa. Hidupku kini melesat ke arah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, penuh kebebasan, keberhasilan, dan kebahagiaan sejati. Badai masa lalu kini hanyalah kenangan, dan aku, Alia, berdiri sebagai wanita utuh, kuat, dan tak tergoyahkan. Setelah semua badai dan kehancuran yang kualami, hidupku kini memasuki fase yang jauh berbeda. Pagi itu, mentari menyinari rumahku dengan hangat, membangunkan setiap sudut dengan cahaya lembut. Aku membuka jendela, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan udara pagi yang segar mengisi paru-paruku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan kedamaian yang sejati, bukan sekadar ketenangan sementara, tapi rasa damai yang menyelimuti hati dan pikiranku secara menyeluruh. Hari-hariku kini diisi dengan kegiatan yang membuatku bahagia dan bermanfaat. Aku menata rumah dengan teliti, menyulap setiap sudut menjadi ruang yang nyaman, hangat, dan penuh energi positif. Setiap buku, setiap tanaman, bahkan aroma ruangan pun kubuat seolah memancarkan semangat baru. Semua simbol dari kehidupan yang kini kuciptakan sendiri, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Karierku berkembang pesat. Setiap proyek yang kuambil, setiap negosiasi yang kulakukan, berjalan mulus karena aku belajar menguasai strategi, komunikasi, dan pengaruh sosial secara sempurna. Aku menjadi panutan bagi banyak wanita, membuktikan bahwa trauma dan pengkhianatan bisa diubah menjadi kekuatan. Prestasi demi prestasi menambah rasa percaya diri dan keyakinanku bahwa aku mampu menata hidup sepenuhnya atas tanganku sendiri. Lingkar sosialku juga berubah total.
Aku dikelilingi oleh orang-orang tulus yang menghargai integritas, kerja keras, dan keberanian. Tidak ada lagi manipulasi, kepalsuan, atau kepentingan tersembunyi. Setiap percakapan, setiap interaksi, terasa murni, penuh dukungan, dan membangun energi positif. Aku belajar untuk menikmati kebersamaan yang sehat, dan itu memperkuat mental serta emosiku setiap hari. Di sisi finansial, aku merasakan kemerdekaan sejati. Investasi dan peluang bisnis yang kucapai kini memberiku stabilitas yang tak tergoyahkan. Aku bebas membuat keputusan tanpa tekanan dari siapapun, merencanakan masa depan dengan tenang, dan menikmati hasil kerja kerasku. Semua ini bukan sekadar kemenangan materi, tetapi simbol dari kontrol penuh atas hidupku sendiri, sesuatu yang dulu tampak mustahil. Secara emosional, aku lebih utuh dari sebelumnya. Setiap malam, aku menulis di jurnal pribadiku, merenungkan perjalanan panjang yang telah kulalui, dari penderitaan, pengkhianatan, hingga balas dendam yang berhasil. Menulis memberiku ruang untuk memproses pengalaman, menghargai diri sendiri, dan merencanakan masa depan. Tidak ada rasa sakit yang tersisa, hanya kepuasan, ketenangan, dan kebahagiaan yang tulus. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang. Angin malam menyapu wajahku dengan lembut, seolah membisikkan kata-kata penghiburan dan kekuatan. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa semua yang kulalui telah membentukku menjadi pribadi yang utuh, kuat, dan tak tergoyahkan. Dunia yang dulu penuh kebohongan dan pengkhianatan kini menjadi milikku, tenang, damai, dan penuh peluang. Aku selamat. Aku bahagia. Aku damai. Semua penderitaan telah menjadi kekuatan, dan aku kini menata hidupku dengan penuh kebebasan. Tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaanku, dan aku siap menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati tenang. Malam itu, aku tidur dengan rasa puas yang luar biasa. Aku tahu, langkah demi langkah, aku telah membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan. Semua yang dulu menghantui dan menindasku kini hanyalah bayangan masa lalu, sementara aku, Alia, berdiri di atas fondasi kehidupan baru yang kukendalikan sepenuhnya. Senja hari itu turun perlahan menyelimuti kota, melukis langit dengan warna jingga kemerahan yang hangat sekaligus penuh makna. Aku berdiri di balkon apartemenku yang baru, dikelilingi oleh hening yang damai. Angin sore menerpa lembut wajahku, membawa aroma kebebasan yang selama ini aku rindukan. Semua perjuangan, air mata, dan pengorbanan kini membuahkan hasil yang manis, kemenangan mutlak yang tak bisa lagi disangkal. Dunia sudah tahu semuanya. Tak ada lagi topeng kebohongan yang bisa mereka sembunyikan. Semua rahasia gelap pelakor licik itu, pengkhianatan suamiku yang dulu tega meninggalkanku bagai sampah, dan kesombongan mertua yang menganggap diri sebagai raja dan ratu dunia, semua sudah terkuak, terbuka untuk dinilai dan dihakimi oleh publik. Aku ingat betapa dulu aku merasa hancur, sendirian tanpa tempat bersandar. Namun aku tak pernah membiarkan kepedihan mengalahkanku. Aku membalikan luka itu menjadi kekuatan, menyusun setiap rencana dengan cermat, menjalankan setiap langkah dengan kesabaran dan kecerdikan. Aku bukan hanya ingin balas dendam, aku ingin membuktikan bahwa aku lebih kuat dari mereka semua. Mereka berguncang, terpojok, dan kehilangan pijakan. Pelakor yang dulu tertawa penuh percaya diri, kini menjadi bahan bisik-bisik dan ejekan di mana-mana. Reputasinya hancur berkeping-keping. Tak seorang pun mau dekat atau percaya lagi. Suamiku yang dulu tegar dan penuh kepalsuan, kini harus menghadapi tatapan penuh keraguan dan pertanyaan dari orang-orang sekelilingnya. Mertuaku yang angkuh, yang selalu menganggap rendahku, kini mengalami kehancuran sosial yang perlahan tapi pasti,
membuat mereka terisolasi. Aku menyaksikan semua itu dengan hati yang tenang dan damai. Aku tahu, kemenangan ini bukan hanya tentang mereka yang jatuh. Ini tentang diriku yang berhasil bangkit, menjadi wanita yang mandiri, kuat, dan bermartabat. Aku tidak lagi terikat oleh belenggu masa lalu. Aku bebas, dengan kepala tegak dan hati penuh kedamaian. Seluruh perjalanan ini telah mengajarkanku satu hal penting, bahwa kekuatan sejati seorang manusia tidak diukur dari seberapa kejam atau liciknya ia membalas, tapi dari seberapa besar ia bisa bangkit setelah terpukul dan bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Kini, aku membiarkan mereka merasakan semua yang pernah mereka berikan padaku. Rasa sakit, kehancuran, dan pengkhianatan yang dulu menjeratku, kini tertimpa kembali pada mereka dengan cara yang elegan dan terukur. Aku membiarkan dunia melihat siapa sebenarnya yang kuat dan siapa yang rapuh. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop dan membaca berita terbaru tentang mereka. Judul-judul artikel yang mengungkap skandal, video rekaman klarifikasi, dan komentar pedas masyarakat yang mendukung kebenaran. Semua itu adalah buah dari perjuanganku yang gigih dan tanpa henti. Namun di balik semua itu, aku juga menemukan sesuatu yang lebih berharga. Hatiku yang telah sembuh, jiwaku yang damai, dan masa depan yang penuh harapan. Aku menulis di jurnal pribadiku. Hari ini aku menang. Bukan hanya menang atas mereka, tapi menang atas diriku sendiri. Aku membebaskan diriku dari ikatan masa lalu yang menyesakan, dan membuka lembaran baru dengan penuh cahaya dan kebahagiaan. Malam ini, aku tidak hanya tidur dengan rasa puas, tapi juga dengan keyakinan bahwa hidupku kini berada di tangan yang tepat, tanganku sendiri. Aku siap melangkah lebih jauh, mengejar impian yang dulu tersembunyi di balik awan kelabu penderitaan. Dengan segala yang telah kujalani, aku mengerti bahwa balas dendam bukanlah tujuan akhir. Tujuanku adalah kebahagiaan dan kedamaian. Kemenangan mutlak bukan hanya soal mereka yang sengsara, tapi tentang aku yang akhirnya menemukan kedamaian dalam kekuatan dan kebebasanku. Aku bangkit, dan aku akan terus berjalan dengan kepala tegak. Dunia tahu siapa aku sekarang, bukan korban yang lemah, tapi wanita yang menaklukkan badai dan menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Aku adalah Alia, dan ini adalah awal dari hidupku yang sesungguhnya. Tamat.